angkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Dan kekayaan, angkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. pribadi-Mu Tuhan. Puji Tuhan,
Salam sejahtera bagi kita semua, karena kasih dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu lamanya, sepanjang hari, Tuhan sudah menolong, memberi kesehatan, kekuatan, hingga kita ada malam hari ini. Dan patutlah kita menaikkan pujian, menyerahkan setiap kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Malam hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Senang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya.
hatiku menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu. Amin. pelanggaran yang kami lakukan, Tuhan. Namun Tuhan melayakkan kami di hadapan hadirat. Melayakkan kami, Tuhan. Kuduskan setiap kehidupan kami. Biarlah kekudusan Allah Kau curahkan di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Layakan kami. Hidup
sebab namamu kudus dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya Bapa, biarlah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan setiap kami para pelayan-Mu, umat-Mu yang akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau kuduskan setiap kami Bapa. Ampuni setiap pelanggaran dosa kami. Biar Tuhan lakukan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian. Datanglah ke bait-Mu. Haleluya. Ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baik Kau Tuhan baginya hidup padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baik Kau Tuhan bagi yang berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Puji Tuhan, kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena tahun ini adalah tahun pembebasan bagi kita untuk memuji
memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Ada amin? Amin. Kurang keras. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian tahun Yobel. Haleluya. Saudara, dengarlah sakaralah membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, katakan membebaskan tawanan. Haleluya. Dengarlah sangkala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, katakan membebaskan tawanan. Haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang buntu dan yang luka melompat dan bersoraklah, saat ini tahun pembebasan. Puji Tuhan, di pujian ini mengatakan yang lumpuh dan yang buta lompat. Siap melompat? Haleluya. Ada haleluya. Haleluya. Kalau tidak lompat, lompat di depan sendiri. Haleluya. Hei. Saudara, dengarlah sangkala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, katakan membebaskan tawanan. Ini tahun, haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Sama-sama. Tidak dulu dan lompat, hei, lompat bersoraklah, tapi tahun pembebasan. Haleluya. Dengarlah sangkala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, katakan membebaskan tawanan. Ini tahun, ini tahun pembalasan, ini tahun pembalasan, semua tawanan dilepaskan. Sama-sama. Yang lumpuh lompat, hei, lompat dan bersoraklah.
silakan duduk. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah waktu kita beri waktu yang banyak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kehidupan kita seperti rusa yang haus, yang merindukan aliran sungai. Demikianlah hidup kita. Kita haus akan kebenaran firman Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Yesus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagaimana gersang nanti datangnya hujan, menghidupkan jiwaku Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagaimana gersang menanti datangnya hujan, menghidupkan jiwaku Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku tahu-tahu membawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dari awal angkat pujian. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Amin.
Ibu Pendeta Gloria Kailem dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Kau dalam indahnya dekapan kasihku. Kau dalam indahnya dekapan Kau dalam indahnya dekapan kasihku. Haleluya. Tidak ada pribadi pun yang ada di dalam hidup kami sama seperti pribadimu Yesus Tuhan kami. Engkau sahabat kami, Engkau kekasih jiwa kami, penolong kami, bahkan juru selamat hidup kami. Dan kami bangga memiliki Engkau Yesus Tuhan kami, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah menaikkan pujian sembah kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Dan hati Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kami malam hari ini. Dan ibadah kami malam hari ini akan dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Sukacita hati kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan malam hari ini. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Kuasa urapan Roh Kudus-Mu menjadi bagian dan milik hamba-Mu, bahkan kami semuanya yang duduk menikmati firman-Mu. Hati kepikiran kami dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang datang bagi hidup kami malam hari ini tidak berlalu, tetapi tinggal termeterai di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami dan siap hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Waduh, shalom. Ini baru. Haleluya, puji Tuhan. Kita buka Alkitab, kita masing-masing dalam Amsal pasal 22. Amsal 22 ayat 1 kita akan membaca menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri sekali lagi untuk menghormati firman Tuhan. Amsal 22 ayat 1, mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Saudara, kira-kira mana yang lebih baik dari dua bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang penyair pujangga yang bernama Salomo? Nama baik yang pertama dengan kekayaan. Ya. Kira-kira mana yang lebih baik? Ya. Kalau kita belum baca firman Tuhan ini.
Ketika pilihan ini datang kepada kita, mungkin sebagian kita yang memiliki kekayaan ya, memilih untuk kaya. Nggak jadi masalah ya. Kekayaan itu juga menjadi bagian orang percaya. Ada begitu banyak orang Kristen yang memiliki kekayaan yang banyak, yang besar, dan juga cinta Tuhan. Saudara. Ya, ada begitu banyak yang kami ya bukan kenal tapi tahu. Mereka memiliki, mereka diberkati secara finansial, keuangan mereka, bisnis mereka diberkati, dan saudara, berkat kekayaan yang mereka peroleh itu mereka pakai untuk pelayanan. Mereka pakai mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan di perintisan-perintisan, di desa. Mereka banyak membantu karena mereka tahu bahwa kekayaan yang mereka peroleh, harta benda yang mereka peroleh itu berasal daripada Tuhan dan juga tidak dibawa mati kan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Salomo dalam doanya, coba kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 3. 1 Raja-Raja pasal 3. Ini doa Salomo memohon hikmat. Dalam doanya, kemudian dia berdoa dan Tuhan menjawab. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-11. Ini adalah jawaban Tuhan dari doa Salomo di Gibeon. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Jadi yang diminta oleh Salomo dalam doanya adalah hikmat, pengertian dalam hal memutuskan hukum. Dia tidak minta yang muluk-muluk, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta nyawa musuhnya. Mungkin kalau ada di sini yang punya musuh, wah paling doanya, wah kasih rugi dia. Kalau saya rugi, lebih rugi lagi dia. Ya. Tapi Salomo tidak. Ya, ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Sebelum Salomo tidak ada yang melebihi hikmat Salomo. Bahkan setelah Salomo mati, tidak ada yang melebihi hikmat Salomo. Sebelum dan sesudah, hikmat Tuhan berikan kepada Salomo dan tidak ada yang melebihi hikmat Salomo. Ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Luar biasa. Apa yang tidak dia minta, tetapi Tuhan berikan kepada Salomo. Dalam hal ini kekayaan dan kemuliaan. Jadi Salomo terkenal dengan kekayaannya. Salomo terkenal dengan hikmat dan pengertiannya.
yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi saudara lihat, justru yang dia sampaikan dalam Amsal, dalam syairnya pada malam hari ini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Saudara, ada satu peribahasa, ya mungkin peribahasa ini juga sudah jarang kita dengar, ya, tetapi saya percaya peribahasa ini pun masih tetap berlaku. Ya, peribahasa itu berkata, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, tapi manusia mati meninggalkan nama. Saudara, betapa pentingnya kita masing-masing menjaga nama baik kita. Ya, masing-masing kita menjaga nama baik, bukan namanya yang baik, bukan. Saya Max, lebih baik namanya Max daripada misalkan Gusti, ya. Atau sebaliknya, nama Gusti lebih baik daripada nama Stephen. Bukan itu, tetapi bagaimana sikap hidup, karakter, bagaimana tindakan kita, perilaku kita sehari-hari. Ada begitu banyak orang yang rela namanya tercemar karena kekayaan. Demi harta, demi kekayaan, karir, reputasi yang sudah naik, yang dirintis bertahun-tahun, hancur. Jabatan sudah dirintis luar biasa, hancur seketika karena tidak memelihara hati, tidak mampu menguasai hati. Saudara, coba kita lihat dalam Amsal yang sama. Amsal pasal 13. Amsal pasal 13. Amsal ini banyak menceritakan tentang pengalaman-pengalaman hidup, ya, yang didapati oleh Salomo, ya. Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-11 dikatakan, ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Dalam terjemahan yang lain, saudara, firman Allah yang hidup berkata, kekayaan yang diperoleh dari perjudian akan segera lenyap. Ada yang masih main judi di sini? Kupon putih ada? Togel ada? Kekayaan yang diperoleh dari perjudian akan segera lenyap. Dulu ada istilah porkas, ya. Orang Kristen, rumahnya di situ, ujung sana itu. Kami masih kecil, saya masih SD, tapi bukan main, Kristen. Dari Ambon lagi. Tapi betul-betul dia punya. Dia bilang sama opa-opa, Pak Pendeta,
Kalau saya mati, taruh saja saya di dalam karung. Tidak perhatikan ibadah, saudara. Tidak peduli dengan firman Tuhan. Tiap hari kerjanya mabuk, judi. Itu pekerjaannya tiap hari, saudara. Ya. Kekayaan yang diperoleh dari judi, dari togel, dari sesuatu yang haram, Alkitab katakan akan segera lenyap. Tidak tahu kemana. Tetapi kekayaan hasil kerja keras akan bertambah-tambah. Amin. Kekayaan yang diperoleh dengan hasil kerja keras, hasil keringat. Pak Pendeta, kan judi juga bisa keringat. Itu sabung ayam sana, kejar ayam sana, keringat. Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayatnya yang ke-20. Ya. Dikatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ada begitu banyak orang yang pengen sekali. Sekali lagi, Alkitab tidak melarang orang kaya, orang menjadi kaya, orang memiliki kekayaan yang banyak. Enggak, Alkitab tidak melarang. Justru dengan kekayaan yang dimiliki itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan, kita pakai untuk membantu pekerjaan Tuhan. Sebab kita menyadari sekali lagi kekayaan itu datang daripada Tuhan saja. Alkitab tidak melarang orang menjadi kaya, tidak. Ya, tidak. Dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ya. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Pengen cepat menjadi kaya, akhirnya korupsi. Pengen cepat menjadi kaya, akhirnya melakukan hal-hal penyimpangan. Ya. Mereka inilah yang tidak menjaga nama baik mereka. Itulah sebab Salomo dalam ayat bacaan kita dikatakan, nama baik lebih berharga, saudara. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dan dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kita pengen dikasihi oleh orang kemanapun kita berada, orang mengasihi kita. Kita bukan menjadi troublemaker, saudara, menjadi pengacau, menjadi orang-orang yang perusak. Ketika kita ada di komunitas, di kumpulan orang-orang, kita menjadi berkat. Orang mengenal kita menjadi orang yang baik. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita bukan menjadi orang-orang yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang. Ya. Begitu banyak orang-orang Kristen, begitu banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang-orang di luar. Ya. Menjadi batu sandungan. Tidak menjadi berkat. Ya.
Matius pasalnya yang kelima. Coba kita lihat. Injil Matius pasalnya yang kelima. Pengajaran Yesus di atas bukit kepada orang-orang banyak. Ayatnya yang ke-13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yesus ajarkan kepada orang banyak yang hadir pada saat Yesus berkhotbah di atas bukit. Kamu adalah garam dunia. Ya, hakikat daripada garam adalah memberi rasa. Ya. Sayur untuk menjadi enak, sayur itu, masakan itu, taruh sedikit garam. Bukan sedikit-sedikit garam. Ya. Ada yang garam campur sayur. Ya. Kalau garam campur sayur itu saudara tahu? Asin. Makanya bilang, oh ini orang mau cepat kawin. Cepat menikah. Hakikat daripada garam adalah memberi rasa. Sedikit taruh garam akan merubah rasa daripada masakan itu. Ya. Jika garam menjadi tawar, kalau garam sudah jadi tawar, nah ini Yesus katakan, dengan apakah ia diasinkan? Kalau garam sudah tawar, mau pakai apapun tidak bisa diasinkan kembali. Ya. Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tidak berguna, saudara. Jadi kalau kekristenan kita tidak menjadi garam yang baik, tidak memberi rasa, tidak menjadi berkat, kekristenan itu menjadi ibarat dibuang dan diinjak-injak orang, gak berarti. Ayat selanjutnya, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Terang. Hakikat daripada terang apa? Menerangi yang gelap. Di mana ada gelap, ketika terang itu ada, maka gelap itu akan menjadi terang. Di luar gelap, tapi ketika saudara datang ke sana, bawa senter, bawa lampu, semua akan menjadi terang. Itu hakikat daripada terang. Nah, Yesus katakan kamu itu terang dunia yang harusnya menerangi dunia yang begitu penuh dengan kegelapan. Inilah kekristenan. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan harus menjadi terang, karena mereka, kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, kalau kita lihat di Sapota ada menyala, ya. Kita lihat, wah, menyala indah di sana. Kita tahu, oh di sana ada terang, di sana ada lampu. Ya, di sana ada orang, ya. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi kalau orang pada masa itu belum ada listrik, ya paling tidak pelita yang ada. Nah pelita, ketika dinyalakan pelita,
sumbu ini. Orang nyalakan tentunya taruhnya di atas, ya. Kalau ditaruh di atas dia akan menerangi seisi rumah. Seberapa jauh terang itu bisa menerangi. Tapi tidak mungkin terang itu ditaruh di bawah gantang, tertutup. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa bersinar? Bagaimana dia bisa menerangi seluruh rumah kalau terang itu ditaruh di bawah gantang? Tentunya akan ditaruh di atas supaya dia menerangi seluruh dunia. Ya, ayat 16. Ayo kita baca sama-sama ayat 16 ini. Baca sama-sama ayat 16. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Yesus katakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, bukan perbuatan yang jahat. Bukan. Orang-orang akan melihat perbuatanmu yang baik karena engkau ada di dalam terang itu, dan mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya. Orang lihat perbuatan kita baik, orang lihat sikap kita baik, orang lihat karakter kita, lihat hidup kita yang baik, mereka akan memuliakan Tuhan. Mereka akan memuliakan Bapa yang di sorga. Inilah orang-orang yang menjaga nama baik. Karena sekali lagi Salomo penyair katakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Ya. Saya percaya bahwa Salomo mendapatkan hal ini tentunya dalam perenungan yang sangat dalam. Sekali lagi dia punya kekayaan yang sangat besar, tapi tuntunan Tuhan datang kepada dia melalui Roh Kudus. Nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan. Kekayaan pasti berharga, emas, perak berharga, tapi Tuhan berkata melalui Salomo, nama baik lebih lagi dan dikasihi orang lebih lagi daripada perak dan emas. Mari kita mau memiliki, menjaga nama kita, menjaga sikap kita, menjaga karakter kita, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Nama baik saudara bisa dapatkan dengan keintiman saudara dengan Tuhan. Rasa takut saudara dengan Tuhan akan menghasilkan nama baik saudara. Satu ayat sambil kita bangkit berdiri. Pelajaran dari jemaat yang ada di Kolose. Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya, bukan Kolose, Galatia pasal 3. Rasul Paulus nasihati kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia pasalnya yang ketiga,
ayatnya yang ketiga. Ya, Galatia pasal 3 ayatnya yang ketiga. Ini satu teguran kepada jemaat yang ada di Galatia, orang-orang Kristen yang ada di Galatia. Ayo kita baca sama-sama. Galatia pasal 3 ayat 3 dikatakan 2-3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kita semua sudah memulai di dalam roh. Roh ini huruf besar adalah Roh Kudus. Kita sudah memulai bersama dengan Roh Kudus dalam hubungan kita, dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita semua sudah memulai di dalam Roh Kudus. Maukah engkau dan saya mengakhiri di dalam kedagingan? Ini menjadi teguran, pertanyaan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Hei, kamu sudah memulai di dalam roh. Kamu sudah percaya kepada Yesus. Kamu sudah menjadi orang Kristen, pengikut Yesus dengan setia. Kok apakah engkau masih mau mengakhirinya di dalam daging? Haleluya. Saudara baca ayat-ayat ini. Apa yang membuat mereka akan mengakhiri dengan daging? Mulai dengan roh, akhiri dengan daging. Ada hal yang membuat itu. Saudara pulang dan bacakan hal itu, supaya kita tahu, kita mengerti. Engkau berdoa secara pribadi dalam hidupmu, Tuhan, saya sudah memulai dalam roh. Saya ingin akhiri bersama dengan roh. Akhiri di dalam roh. Makanya Rasul Paulus tadi pagi saya singgung dalam 2 Timotius. Dia mengakhiri pertandingan yang baik. Dia mencapai garis akhir. Dan dia memelihara iman. 3 hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia menyelesaikan pertandingan akhir hidup itu dengan baik. Dia mencapai garis akhir dalam pelayanannya. Dia mencapai garis akhir pelayanannya dengan baik. Dan dia mampu memelihara iman kepada Yesus. Rasul Paulus mati martir. Tapi dia mati di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Makanya dikatakan memelihara iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Haleluya. Tundukkan kepalamu. Para pelayan perjamuan kudus, para diaken, Ibu Pendeta Gloria, kita akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Nama Yesus adalah menara yang kuat. Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus ajaib. Nama Yesus mendatangkan kesembuhan. Oleh sebab itu, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita. Minta masing-masing kita berdoa secara pribadi. Mohon kelayakan daripada Tuhan. Mohon kekudusan daripada Tuhan. Sehingga ketika kita mengambil tubuh dan darah Tuhan, berkat Allah menjadi bagian hidup kita. Engkau yang mengambil tubuh Tuhan dan darah Tuhan ini, ketika akan menyatu dengan tubuh jasmani kita, engkau akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Kau akan yang sakit akan mengalami kesembuhan.
yang lemah memperoleh kekuatan, yang susah memperoleh penghiburan daripada Tuhan, yang terikat akan mengalami kelepasan daripada Tuhan. Terima itu dengan iman, ambil itu dengan iman. Percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan, ini adalah darah Tuhan sendiri. Haleluya. Salibnya, 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 haleluya, salibnya, 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 pujian ini, salibnya, salibnya, haleluya, haleluya, salibnya, salibnya, selamanya Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Malam hari ini kembali kami diizinkan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Sebelum kami mengambil tubuh dan darah ini, Bapa layakkan kami semua. Ampuni segala pelanggaran kami, segala dosa kami, kesalahan kami. Layakkan kami semua, sehingga berkat Tuhanlah yang akan kami terima dalam persekutuan kami dengan tubuh dan darah Bapa. Berkati kami semua para pelayan-pelayan, hamba-hambamu. Biarlah urapan Roh Kudus, kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salibnya, salibnya,
oleh darah Yesus salibnya. Haleluya. Salibnya, saudara kita bangkit berdiri. Salibnya, salibnya, selamanya
kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah ada pada tangan kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu ini. Biarlah menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami masing-masing, yang sebentar akan menyatu dengan tubuh jasmani kami yang terbatas ini, yang fana ini Bapa. Kami percaya tubuh dan darah-Mu akan menjadi berkat, akan menjadi kehidupan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita akan tubuh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat cawan perjanjian darah anak domba melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita. Haleluya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang telah tertumpah di atas bukit Golgota. Terima kasih untuk darah penyucian akan dosa-dosa kami. Mari dengan iman kita minum darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. 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 Terima kasih untuk tubuh-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu Bapa yang telah dicurahkan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan
lagi. Haleluya, salibmu, oh salibmu telah mengerjakan. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan. Terima kasih untuk pemulihan Tuhan kerjakan bagi kami. Kau setia dan hidup dalammu. Salibmu, salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku, dan hidup Mari kita berikan sorak-sorak sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh jasmani kami. Kami memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih juga untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini jatuh di tanah hati kami yang baik. Firman Tuhan ini akan bertumbuh. Firman Tuhan ini akan berakar. Firman Tuhan ini akan berbuah. Dan biarlah kemuliaan, hormat, kejayaan hanya bagi Tuhan. Tuhan mengenal setiap umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Apapun pergumulan yang mereka sedang hadapi, sakit penyakitkah, pergumulan dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, studi perkuliahan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati hidup mereka semua. Biarlah Engkau melepaskan mereka yang terikat dengan dosa, terikat dengan hal-hal kedagingan yang mendukacitakan hati Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua menjadi garam dunia, kami semua menjadi terang dunia. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, di situ kami menjadi berkat, di situ kami menjadi terang, di situ kami menjadi garam dunia, sehingga orang-orang boleh melihat perbuatan baik kami dan mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Kami tidak mau memulai dalam roh dan mengakhiri di dalam daging. Sebab itu Tuhan, Roh-Mu yang kudus, firman-Mu lah yang akan memampukan kami untuk terus berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Terima kasih Bapa. Kami memulai dengan roh, kami pun mengakhiri di dalam roh. Terima kasih Bapa. Terima kasih sekali lagi untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah yang adalah berkat rohani bagi kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan bawa persembahan kami. Dan mungkin ada yang membawakan, memberikan persepuluhan mereka. Tuhan memberkati. Biarlah semua korban kasih kami, pemberian kami, taburan kami tidak akan menjadi sia-sia, tapi taburan kami akan menjadi berkat. Tuhan akan melimpahkan sorga-Mu, berkat-berkat sorga-Mu dalam seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami yang tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan akan dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami akan lanjutkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Si Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.
Tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian, bernyanyilah. Bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur-syukur bagi Dia. Persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahan-Nya bagi kita. Dari awal bernyanyilah. Tuhan memberkati persembahan kita malam hari ini, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan kita bahkan pelayan untuk minggu depan.
sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu, pukul 7 malam, kebaktian rumah tangga di keluarga Ibu Nakamura. Pemimpin pujian, Saudari Desi Kaila. Hari Kamis, pukul setengah 7 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam, persekutuan doa. Dan pukul setengah 8 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu, pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul setengah 7 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu, pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian, Bapak Musa 1. Musik, Ilse, Gideon, Ria, dan Bapak Yohanes. Singers, Bapak Hanus Muntuan, Bapak Aris Redi, dan Bapak Daniel Siahaan. Rebana, Ein, Tirza, dan Mora. Multimedia, Kreatif Tim. Kolektan, Ibu Yohana Medi dan Ibu Dewi Yohanes. Aser, Bapak dan Ibu Ignatius Ismail. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian, Ibu Gloria Kailem. Musik, Gusti, Tria, Juan, dan Stephen. Singers, Ibu Erni Mosialu, Ibu Mulawati Amba, dan Saudari Indri Sondak. Rebana, Vanessa, Reren, dan Erin. Multimedia, Kreatif Tim. Kolektan, Ibu Yeni Situmeang dan Ibu Putri Prabowo. Aser, Saudari Indria Purnama. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pengumuman kegiatan bahkan pelayan untuk minggu depan. Tiba saja kita akan akhiri ibadah kita. Sedang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, nyanyi dan bersoraklah. Dan doa penutup nanti dibawakan oleh Ibu Gembala. Haleluya.
Engkau yang layak menerima pujian dan syukur. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Kiranya setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar memberkati kami semua. Bahkan persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu mendatangkan kekuatan bagi kami untuk tetap menengadah kepada-Mu. Karena pertolongan hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadikan kami garam dan terang-Mu di tengah-tengah lingkungan di mana kami ada, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Semua umat-Mu yang hadir malam hari ini, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak sekolah minggu, diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka yang tidak sempat hadir, biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka. Dan biarlah hari-hari ke depan roh kami semakin menyala untuk mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sempurnakan ibadah kami malam hari ini Bapa. Segala kekurangan yang Tuhan dapatkan ampuni semua. Dan apa yang kami lakukan menjadi peringatan bagi-Mu. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah. Tuhan menyertai, bahkan di sepanjang malam ini Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggui setiap kediaman anak-anak-Mu, sehingga semua dapat beristirahat dengan tenang. Segala gangguan kami tolak itu dalam nama Yesus. Semua terpelihara di dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan serta kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita semua malam ini sampai Maranatha Yesus datang